Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Satu Zakiyah, NIM 216121133 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu jenis-jenis al-istidlal beserta contohnya. Yang pertama ada al-istibab. Al-istibab adalah prinsip dalam fikih Islam yang berarti melanjutkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contoh dari al-istibab adalah jika seseorang keluar rumah dalam keadaan suci atau berwudu dan kembali dengan keraguan apakah wudunya sudah batal atau belum, maka berdasarkan al-istibab wudunya dianggap belum batal. Yang kedua ada al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah adalah pertimbangan kepentingan umum yang tidak diatur secara spesifik oleh nas Al-Quran atau hadis, tetapi dianggap membawa maslahat. Sebagai contoh, pembukuan Al-Quran oleh Khalifah Abu Bakar yang tidak diinstruksikan secara langsung oleh nas namun dianggap penting untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Al-istihsan adalah prinsip yang memungkinkan mujtahid untuk meninggalkan analogi kias yang lemah demi analogi yang lebih kuat atau dalil yang lebih mendesak. Sebagai contoh, dalam kasus seseorang yang makan karena lupa saat berpuasa, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa puasanya tetap sah, meskipun analoginya menuntut untuk mengulangi puasa, karena ada hadis yang mendukung keabsahan puasa tersebut. Yang keempat ada qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi adalah pendapat atau pernyataan dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam fikih, pendapat seorang sahabat dianggap memiliki bobot karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam memahami dan mengamalkan ajaran al-Islam. Contoh qaul al-sahabi adalah keputusan Abu Bakar radhiyallahu an tentang pembagian warisan untuk beberapa orang nenek yang mewarisi bersama-sama yang kemudian dibagi rata di antara mereka. Yang kelima ada Sadd al-Dhara'i. Sadd al-Dhara'i adalah prinsip hukum Islam yang berarti menutup jalan menuju keburukan. Prinsip ini digunakan untuk mencegah ketindakan yang pada dasarnya mubah atau diperbolehkan, tetapi dapat membuka jalan pintu menuju perbuatan haram. Sebagai contoh, menanam anggur pada dasarnya adalah halal, namun jika tujuannya untuk memproduksi minuman keras maka menjadi haram. Yang keenam adalah dilalah al-iqtiran. Dilalah al-iqtiran adalah dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap dua hal yang disebutkan bersamaan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan dilalah al-iqtiran sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, Imam Malik tidak mewajibkan zakat atas kuda karena dalam Al-Quran, kuda disebutkan bersamaan dengan harta yang tidak dikenai zakat. Yang ketujuh adalah dilalah al-ilham. Dilalah al-ilham adalah petunjuk atau inspirasi yang diberikan Allah kepada hati manusia. Ini bukan wahyu yang diturunkan kepada para nabi, tetapi lebih pada pemahaman intuitif yang diberikan kepada orang-orang solih. Contoh dari dilalah al-ilham adalah ketika seseorang merasakan dorongan kuat untuk melakukan kebijakan atau menghindari kejahatan tanpa alasan yang jelas. Yang kedelapan ada ru'ya al-nabi. Ru'ya al-nabi adalah mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari wahyu. Mimpi-mimpi ini memiliki makna dan pesan yang penting dan seringkali menjadi petunjuk bagi umat Islam. Sebagai contoh, mimpi Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj adalah salah satu ru'ya al-Nabi yang paling terkenal, di mana beliau melakukan perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit. Yang kesembilan ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum Islam yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Beberapa hukum ini masih berlaku dalam syariat Islam, sementara yang lain telah diubah atau dibatalkan. Contoh dari syar'u man qablana yang masih berlaku adalah larangan memakan daging babi. Sedangkan contoh yang telah diubah dalam hukum qisas yang dalam syariat sebelumnya mungkin memiliki bentuk yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.